Bentar. Mobil gini kok dibeli sih? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gua Mahtum. Kali ini gua lagi ada di Hyundai Kebon Jeruk ya men? Yo, Tapi gue lihat kok nggak ada jeruknya. Wah. Kita lagi ada di Hyundai Kebon Jeruk. Pokoknya seberang Superindo tuh ya. yo, Gitulah. Gak apa-apa ya disebutin ya. ya gak Emang apa-apa. pas banget di sampingnya. Ini tempatnya Ayah nih. Si bos Hyundai itu ya. Yo, Ini adalah Stargazer guys. Mobil MPV yang mulai banyak berkeliaran. Tapi kan mobil kayak gini dibeli sih men? yang nggak tahu bang. Pertama ya, desainnya aja aneh. Wah, ya banyak yang bilang gitu. Yo, Terlalu masa depan. sok-sokan. Padahal kan masa depan mah seperti sekumpulan tempe. Wah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Iya. Tapi memang gambarannya seperti ini. Tapi memang kalau dilihat-lihat, ini salah satu mobil, mungkin salah satunya ya, mobil MPV saat ini yang desainnya cukup berbeda dari yang lain. Berani. Berani sekali. Tapi kalau ngomongin desain ini subjektif ya. Subjektif. Ada yang mungkin bilang aneh, tapi ada juga yang bisa langsung suka. Tapi memang kebanyakan, kenapa akhirnya mobil ini juga banyak banget di jalanan, biasanya begini, pertama kali ngelihat, orang tuh nggak langsung suka. Orang tuh akan, ih keren gitu. Awalnya gitu dulu men. Oh gitu. Banyak juga yang komentar, kalau komentar, mereka akhirnya memilih Hyundai Stargazer karena awalnya mungkin terlihat belum siap ya. Karena mungkin dianggap aneh dan lain-lain, tapi setelah diperhatikan secara seksama, dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata akhirnya bisa dilihat keren juga. Dan kesan futuristiknya menurut gua nyampe sekali. Perlampuannya juga udah bagus, LED multi reflektor dengan desainnya kayak begini. Menurut gua sih nice, sampai ke bagian bawah pun underguardnya dibikin doff-doffan gitu, nice. Bahkan Stargazer itu ada yang two-tone-nya juga ya men? Ada. Ada yang doff-nya juga. Ada. Optional banget. Buat yang suka-suka doff tuh, ini bisa jadi opsi nih. Dari bagian samping juga orang bilang, aneh kok dibeli ya? Tuh. Kalau kita melihat dari perspektif kacamata sekarang atau mungkin kemarin-kemarin, karena ini sangat berbeda dari yang lain, kelihatannya kesan pertamanya pasti aneh. Tapi yang harus digarisbawahi men, aneh itu bukan berarti jelek. Wah, Aneh itu karena berbeda dari yang lain, tapi beda belum tentu tidak bagus. Gua lihat sih lama-lama keren juga. Desainnya ya sesuai dengan konsepnya futuristik itu tadi, menurut gua masih kena banget. Apalagi yang gua suka nih dari Stargazer ini ya, ini kan MPV ya, mobil keluarga lah gitu, bukan yang tipe SUV-nya. Muscular di sini nih, garis-garisnya tuh tegas gitu dari bodinya. Walaupun memang di bagian sini tetap polos ya, nggak ada side body molding dan lain-lain, nggak ada side skirt. Anyway, ini mobil yang lagi kita pakai review nih yang tipe Surga itu kamu. esensial. Hyundai The Essential. Tuh, ini nih. Yang tipe tengah lah ya. Di bawahnya ada yang aktif, di atasnya ada yang prime. Ini yang tengah ini harganya berapa tadi ya? 270. 275-an ya? Yo, Yang Matic. Yang manualnya 261 bahkan. yo. Dan kalau lu cari yang manual, untuk Stargazer lu pilihnya yang Essential. Tapi kalau gue boleh saran, untuk keluarga, mendingan beli yang prime sekalian. Yo. Karena lengkap lah. Keselamatannya terutama itu menurut gua keren banget. Balik lagi ya, kenapa orang akhirnya bilang ini aneh tapi dibeli. Ya itu tadi, lama-lama awalnya aneh tapi lama-lama dilihat, keren juga ya. Sampai ke bagian sini tuh. Bentuknya tidak biasa menurut gua, tapi ya keren lah. Terus di sini juga aksesnya tetap ada smart entry-nya karena dia sudah keyless juga. Bahkan di tipe prime, depan belakang cakram ya men. Yo. Nah, bagian belakang ada yang bilang juga aneh kok dibeli sih gitu. Ya itu tadi aneh karena nggak biasa, tapi menurut gua ini malah keren sih. Kesan futuristiknya kelihatan banget terutama dari bagian LED bar-nya. Jadi dia main lampunya yang tipis-tipis gitu. Walaupun di sini stop lamp-nya tetap gede ya, tapi menurut gua desainnya ya nggak biasa aja. Bagian sini juga bodinya dia yang menonjol keluar gitu, jadi lu nggak usah pakai rear upper spoiler lagi, segini juga udah cukup. Antena juga udah shark fin, high mount stop lamp-nya juga panjang dan besar, jadi visibilitasnya bagus banget. Sampai ke bagian bawah ada underguard-nya yang warnanya dibikin doff-doff gitu. Tapi memang menurut gua opsi untuk mobil ini bisa doff itu menurut gua keren sih men.
Dove itu jadi ya beda lah dari mobil-mobil MPV yang lain. Di MPV yang lain nggak ada yang bisa gitu ya. Ya ada. Kalaupun mau lu ngedop sendiri dan hasilnya ya kita nggak tahu sih. Tapi ini udah pasti keren sih. Mobil kayak gini kok dibeli sih? Brandnya aja masih baru ya? Masih baru di Indonesia. Di Indonesia. Di negaranya udah lama ya men? Udah lama. Dan terpercaya. Tapi emang di Indonesia ini hitungannya baru ya? Yo, Hyundai sebenarnya. Hyundai. Tapi orang yang benar nyebutnya harusnya Hyundai. Yo, Kalau di Indonesia kebanyakan mobil dari Jepang. Jepang. Kalau ini kan dari Jakarta Barat ya? Apa tuh? Kreo. Korea. Korea. Dan di Korea ini salah satu market leader ya. Yoi. Karena memang masuk Indonesia ya udah lama sebenarnya, tapi baru masif ya sekarang ini. Itu banyak yang orang mungkin ya masih gimana gitu sama merek ini. Tapi, nah ada tapinya nih. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu masalah after sales-nya. Banyak men. Ini yang menarik menurut gua. Di mobil ini ada garansi, bahkan garansi after sales ya. Banyak banget dan itu sifatnya free. Bukan dari leasing, langsung dari Hyundai-nya. Bahkan sampai sekelas ban, di mana di merek lain itu nggak digaransi ya. Yoi. Di sini ada garansinya. Goks pokoknya. Dan yang takut harganya turun karena mereknya Hyundai, itu nggak akan terjadi karena ada garansi buyback juga. Itu sih. Di tempat lain nggak ada ya? Nggak ada. Di merek lain yang katanya market leader tuh nggak ada ya? Nggak ada. Belum tahu ya? Biar lebih jelas kita tanya aja langsung sama Ayah, yuk. Nah guys, biar lebih jelas nanya after sales sama Ayah BSB kan ya? Ayah, Sidik. BSB. BSB apa tuh bang? Bukan sales biasa. Bukan sales biasa. mantap, Karena dia Bang. adalah seorang supervisor sales. Jadi dia di atas sales biasa. Jadi promonya harus luar biasa. Betul banget bang. Jadi, Gua nggak terima lu kasih promo biasa. Ya. oh iya dong pastinya gue akan kasih promo yang lebih duer ya. Iya duer lah. Kalau sales-sales yang lain yang biasa itu aja bisa ngasih segitu, lo harus lebih dong. Iya benar sih. Kalau sales di luar sana masih ngasih promo biasa. Ini supervisornya bro. Wah, Iya. wah. Sombong sekali. Kita harus sombong loh Iya. kalau mengenai promo ya nggak sih? Karena yakin bagus. Karena gue yakin kalau beli sama gua itu harganya udah paling bagus bang. Pasti. Udah pasti paling bagus. Di luar sana sales nih. Konsumen nih belinya sama sales. Itu sales gua. Oh Ya, iya. sama gua dong. Masuk akal. Itu logik ya kalau Iya. sama sales yang biasa aja bisa sebagus itu, sama bosnya harusnya bisa better ya. Harusnya bisa lebih besar Oh, dong. kayak DP berapa persen sih paling murah? DP paling murah lu mintanya berapa bang? Berapa persen? Oh persentase. Persentase 10% bisa. 10% bisa ya? 10% bisa. Cashback juga biasanya pasti approval-nya dari lu kan ya? Yang approval gue. Oh, jadi nih ya buat teman-teman nih, asal tahu aja. Jadi cashback yang diajukan sales itu diajukannya ke dia nih, Iya. ke orang-orang seperti dia yang ngasih approval. Gue yang tanda tangan. Jadi logikanya kalau teman-teman langsung kontak sama dia, negonya pasti lebih enak. Yes, benar banget. Gitu. Dan kita nggak usah ngomongin berapa-berapanya lah. Ada yang bilang 50 juta, 100 juta, 200 juta, terserah. Itu mah kadang kan bisa-bisanya ngomong aja ya. Benar. Gimik ya. Yang penting bisa dapat hitungan yang paling terbaik lah ya. Terbaik, totalnya terbest. akhirnya Yes, ya. yes, benar. Final count-nya tuh dia yang paling bagus gitu. Dan Iya. itu lu bisa langsung nego langsung sama bosnya nih. Ini Iya dong. kesempatan yang jarang-jarang sebenarnya. Gua langsung hadirin bosnya biar teman-teman bisa langsung nego sama Ayah. Iya Nah, benar-benar. terus apa lagi ya biasanya ya? Nah, kalau misalnya Bang, di luar saya dealer pusat ataupun gimana gitu ya. Pokoknya Hyundai pusat gitu kan. Ya udahlah, itu hanya bahasa pusat gitu loh. Oh. Di gue tuh udah paling bagus. Jadi nggak ada pusat ataupun apapun yang segala promo servis dan spare part itu semua sama dong. Maksudnya itu gimmick. Ya, mendekati kali ya. Sekarang gini, lo beli di pusat, harganya sekian. Sama gue lebih dari pusat. Jadinya apa dong? Oh. Iya dong. Jadi bukan terpaku sama itu ya? Jadi nggak usah terpaku sama itu, Bang. Oke, gue nggak ikutan. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Servis dan spare part-nya itu untuk Hyundai jangan takut loh, Bang. Kenapa tuh? Kita kasih free selama 4 tahun loh. Brand lain berapa tahun, Bang? 3 kan? Hyundai 4 tahun loh, termasuk ganti oli. Untuk kilometer nih, brand lain berapa sih? 50.000 biasanya Iya. kan? Aku kasih 60.000 loh di Hyundai. Lebih lah pokoknya. Lebih kan, 75 jasanya loh. Semua mau tukar tambah pun di sini bisa ya? Nah, untuk trade-in Bang, dari all brand apapun boleh. Ya bisa lah ya. Bisa. Dan harganya bisa dibantu tinggi ya? Harga kita bisa dibantu lebih tinggi dibanding showroom. Oh iya. Kalau test drive, lu kan seorang supervisor. Yes. Apakah
seorang supervisor sudi test drive mengantarkan mobil. Jangan takut bang, test Iya. drive sampai ke Bogor gue pernah nemenin loh. Gue sendiri yang datang Bukan langsung. anak buah lo. Bukan, jadi tenang aja. Nanti kalau misalnya saya beli sama Mbak Aya nih, pasti suruh salesnya nih. No, Oh, tetap gue juga bantu Nah, handle. itu pemimpin tuh harus turun ke rakyat. Iya. Jangan kayak yang udah-udah. Jadi Iya. buat teman-teman kalau beli sama Aya selain dapat pelayanan lebih Yes. juga tadi kan promonya juga akhirnya bisa lebih bagus dari yang lain Lebih gitu ya. bagus dari yang lain. Oke, nah balik lagi ke masalah after sales tadi ya. Apa tuh? Ada garansi-garansi yang ditawarkan sama Hyundai. Contohnya bang? Sifatnya free gitu, yang kayak model ban di tempat lain tuh nggak ada garansi. Oke, sekarang brand lain nggak kasih garansi ban ya bang? Hyundai keluarin garansi ban, aki. Oh, Keren kan? iya. Ban itu 6 bulan, pemakaian masih bergaransi. Terus sama si aki 2 tahun masih bergaransi. Oke, dan kayak model asuransi kayak jiwa, kayak gitu-gitu. Itu di cover sudah ada video YouTube-nya yang konsumen terjadi sesuatu kecelakaan di luar kereta tuh diganti loh, nggak keluar Rp1 pun. Terus kayak model orang beli Hyundai takut karena Harga jualnya jatuh lah, Jatuh. makanya pilih mobil Jepang lah biar Benar. stabil. Nggak gitu ya sebenarnya? Nggak gitu bang, itu kayaknya pemikiran orang zaman dulu ya nggak sih? Iya dong. Apakah itu sebuah propaganda dari merek Jepang? Nggak, jadi itu kayaknya pemikiran orang zaman dulu bang. Oh, Sekarang iya, iya. orang-orang itu udah, orang-orang Indonesia itu udah cerdas banget lah. Oke. Dia mikirnya yang pertama Hyundai punya pabrik, yang kedua satu yang brand lain nggak punya, buyback warranty hanya punya di Hyundai. Oh, tempat lain nggak ada ya? 70% loh bang. Brand lain, aku nggak mau sebutin di sini dong brandnya. Iya, nggak usah. Tapi brand lain itu nggak kasih itu semua. Konsumenku ada yang mau melahirkan. Ini aku cerita sedikit ya. Iya. Mau melahirkan, terjadi sesuatu di jalan macet banget. Itu dia pencet tombol SOS loh. Dateng Oke. loh ambulan, dia Oke. dibawa. Gitu. Jadi kan artinya Hyundai punya aplikasi yang oke punya. Nah, terus ya kalau seorang supervisor kan kalau sales biasa tuh di luar ngasih bonus inilah itulah gitu. Kalau lu ngasih juga nggak sih? Gini bang. Sahabat Hyundai semua di luar sana kan ketemu nih sama sales, aku kasih ini. Pastinya dia approval supervisor dong. Iya. Gua kasih lebih yang dikasih sales itu. Dan Tenang aja. tanpa perlu minta persetujuan Dan siapa-siapa. tanpa perlu minta setujuan siapa-siapa. Iya. Iya juga sih, masuk Iya akal dong. ya, masuk akal. Jadi Kita poinnya sombong sedikit lah. iya, ya bukan sombong ya sebenarnya, tapi itu fakta kan. Iya benar. Jadi buat teman-teman akan lebih enak negosiasinya, lebih fleksibel pastinya karena langsung sama orangnya. Supervisornya. Selain Stargazer kan banyak varian yang lain dari Hyundai. Yes. Itu promo-promonya juga yang itu semua bisa dipakai lah ya. Bisa. Jadi kalau mau beli Ioniq ada subsidi 75 juta, Ya. mau beli kereta ada subsidi, ya banyak lah. Pokoknya kita bisa jual Ioniq, Palisade, kereta, Santa Fe, bisa semua. Oke, jadi DP murah bisa, angsuran murah bisa, tanpa angsuran juga bisa. Nggak bisa kalau itu. Bisa dong. Tanpa angsuran. Beli cash. Gue yang beli. Oh, cash. Ya Allah, gue ketipu. Ya gitu, bisa kan? Bisa. Jadi maksudnya teman-teman nggak harus beli kredit, cash pun dilayani. Yes. Karena kan ada beberapa sales yang kalau cash dia nggak mau layani. Kalau cash males ya? Males. Nggak gitu ya harusnya ya. Gitu. Makanya sama gue aja lah. Ya, pokoknya apapun konsep pembeliannya, sikat lah. Iya. Nah, kalau teman-teman mau lihat sosmed, mungkin katalog digital dan lain-lain, Oh, gini. Jadi kalau mau ngelihat sosial medianya, IG-nya ada di bawah. di bawah ya, boleh diklik, atau nanti di deskripsi juga ada, bisa langsung dikunjungin, jadi biar tahu track record seorang ayah BSB ini bagaimana. Tapi Yes. harusnya sih dengan posisi dia sekarang, track recordnya sudah sangat panjang, jadi teman-teman nggak usah ragu. Yang mau datang ke sini juga boleh ya, Langsung datang ke sini juga boleh. Klik aja nomor WhatsApp-nya kan ada. Hyundai Kebon Jeruk boleh, Hyundai Kebon Jeruk. datang ke sini boleh, langsung Yes. ketemu sama ayah aja, nggak usah Langsung ketemu ragu-ragu. sama Ayah. Kalau sama ayah nggak usah panjang-panjang, jadi teman-teman bisa langsung konsultasi aja dan semuanya pasti diberesin. Tenang aja, gua guarantee. Tuh kan. 1 kali 27 jam, karena dia nggak pernah tidur kayaknya. Thank you ya. Terima Ditunggu kasih. ya dan telepon dari Oke. teman-teman. Kita lanjut lagi guys, kemana? Bil kayak gini dibeli sih. Mesinnya juga sama kayak MPV lain gitu ya. Yo. Di sembarangan lu. Lu sembarangan men. Transmisinya aneh. Aneh gimana? Pakai IPT. IVT, I I miss love you. you. Nih ya, gue kasih tau dong, ini faktanya ya, dan ini fun fact menurut gue. Ini salah satu mesin paling kecil di kelas MPV, ya kan? Positifnya apa? Ngebukanya gampang, nggak berat,
Nyolok-nyoloknya juga pas. Ngebukanya gitu maksud gua. Yoi. Dan yang menarik lagi menurut gua, mesinnya di kelas MPV apapun mereknya, tapi ini adalah mesin dengan output terbesar. 115 PS, 143,8 Nm. Jadi outputnya paling gede, 1500 cc, 4 silinder. Penggeraknya tadi pakai roda depan Yoi. dan IVT. Satu-satunya yang pakai IVT ya Yoi. di Hyundai ini. Dan mesinnya udah terbukti di jalanan banyak banget yang pakai Hyundai. Ada yang mungkin ragu, ada yang mungkin bilang, ah itu kan sama kayak CVT biasa. Salah ente. Beda ya men? Beda. Kalau CVT itu pakai sabuk baja. Yoi. Kalau ini pakai rantai baja. Yoi. Rantai sama sabuk buatan mana? Kita tes, Bang. Nggak dong kayak gitu. Nggak, jadi poinnya gini lah. Dengan IVT tadi, dengan apa namanya transmisi IVT itu meminimalisir delay high CVT gitu ya. CVT kan kalau ini suka nggak nempel, makanya ada beberapa orang termasuk gue yang lebih milih ke konvensional. AT biasa lah gitu dibandingin CVT. Ada yang bilang, kok dibeli sih mobil kayak gini, fiturnya kebanyakan bikin ribet. Kalau rusak gimana? Ya, jadi benerin. Tapi kan ada garansinya men. Tapi sebenarnya dengan fitur sebanyak ini, lu tinggal belajar aja cara makainya dan itu fungsional sekali men. Terutama fitur-fitur yang berhubungan sama keselamatan. Untuk fitur entertainment-nya juga lengkap, tapi kan fitur entertainment mah ya di tempat lain juga pasti ada. Ada. Seperti mungkin head unit yang gampang terkoneksi dengan smartphone kita. Terus, tapi ada yang beda head unitnya. Apa tuh? Ada penunjuk kiblat. Wah. Wah, gile. Cocok untuk orang-orang soleh seperti gua. Lu mah nggak cocok ya? Cocok. Oh, cocok. Gitulah. Tapi di luar fitur fitur entertainment yang tadi kita sebutin banyak itu, sebenarnya di Hyundai itu banyak ngasih fitur-fitur keselamatan yang keren-keren. Kita recap dari yang untuk keselamatan dulu ya. Boleh. Kayak fitur anti nabrak. Collision and Voice Assist. Goks. Gokil gitu bahasanya. Bahasanya keren ya. Kalau mundur nggak takut ada mobil dari yang seliweran gitu. Rear Cross Traffic Alert. Nice. Goks. Selipet lidah gua, Bang. Gokil. Kalau ada objek ya di sekitar mobil yang nggak kelihatan mata, Blind Spot Monitor. gokil. Lulusan Harvard. Yoi, dari Cianjur, Bang. Harvard. Harvard pisang. Ya, itu banyak. Terus apalagi namanya? Red Car. Oh iya, kayak lane keeping assist ya. Lane following assist. Yoi. Banyak lah intinya. Terus di luar sensing-sensingan itu ada Blue Link, di mana kita bisa ngontrol mobil dari smartphone kita aja. Ngidupin mobil, matiin mobil, apalagi tuh? Find My Car. Find My Car, ngedetect orang-orang yang mungkin ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Wow. Ya gitulah. Terus ada juga SOS, Yoi. yang permainan itu ya, Bukan. itu bisa nolong kita di keadaan-keadaan genting dan darurat. Yo. Dan itu gokil sih menurut gue, itu keren banget. Ketika kita pencet itu akan langsung nyambungin kita ke operator, dan operator akan menyambungkan langsung ke yang berwenang lah ya. Ya, Pihak Telkomsel terkait. selamat siang. Ya gitu-gitulah. Gak usah dijelasin kali itu mah. Pokoknya mah di keadaan darurat itu bisa nolong lu. Jadi walaupun mobil gede tapi lu berkendara sendirian, lu nggak usah takut. Karena kalau ada, tapi amit-amit ya, kalau semua terjadi kayak gitu-gitu, lu bisa minta tolong dengan mudah. Dan fitur-fitur itu sebenarnya menawarkan kemudahan-kemudahan men untuk kita, kayak model ya ini kan karena tipe esensial, tapi kalau yang di atasnya Prime dia ada cruise control. Wow. Gitu-gitulah. Terus kayak model AC-nya juga udah digital. Kayak drive mode, bahkan ini ada di tipe esensial pun ada drive mode, ada stability control. Banyak lah. Jadi banyak banget ditawarkan kemudahan-kemudahan dan keamanan-keamanan yang bikin kita lebih, selain nyaman juga aman gitu. Terus ada yang bilang lagi, mobil kayak gini kok dibeli sih? Kegedean, susah parkir, nggak bisa masuk gang. Tapi secara dimensi emang lebih gede dari yang lain, men. Yoi. Enggak Sedikit. juga sih. Kayaknya beda juga tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi ngomongin kelegaan kabin, bisa dicek. Kita ke baris kedua aja. Harta yang paling berharga adalah Istri orang. Astagfirullahaladzim, parah banget ya. Dia ya yang ngomong ya, kameramen, bukan saya. Ini tempat paling paling proper untuk keluarga ya, men. Ini adalah konsep yang 7 seater, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah sama total. Jadi total 7 penumpang. Tapi kalau ini mau dibikin kapten sih total berarti 6 orang di sini.
satu-satu, jadi dua gitu. Tapi itu akan lebih nyaman. Tapi gini pun juga sebenarnya oke-oke aja ya. Di sini nih kalau ngomongin tadi dimensi, lu bisa lihat ya. Anyway, tinggi gue 165. Ini gue pakai topi pesulap pun masih masuk ini. Wah, tinggi banget. Pesulap hijau kan? Pak Tarno. Ini gue setting dulu ya, nanti kita coba di belakang. Seginilah ya, gue tuh pas. Sini ada armrest nyaman. Karena buat keluarga, terutama di bagian keluarga ini nih, di tengah sama di belakang kan pasti ya. Itu harus nyaman. Ini udah double blower jelas, space juga gede. Tapi kan kita ngomongin dimensi ya, jadi kita fokus ke dimensinya aja. Sekarang kita ke baris ketiga, apakah memang selega itu? Yuk. Nah guys, sekarang gue ada di baris ketiga nih ya. Ini dilipet rata body. Ke lantai. Lantai. Ini karena dia pelipatan 50-50 jadi bisa dibagi dua. Ini gue pakai tempat duduknya di sini aja biar lu lebih jelas ngelihatnya. Ini bangku baris keduanya tadi one touch tumble tapi tidak digeser ya. Tolong digaris bawahi, tidak dirubah. Nih segini tadi gua. Nah. Ini posisinya begini nih, gua naikin dulu headrestnya. Dan ini masih bisa dimundurin, dia ada 2 step ke belakang. Nah, ini paling rebah. Asli, di belakang juga nyantai. Kaki gua tidak mentok. Lihat men, sini men. Masih ada 4 jari. Orang dewasa jelas-jelas bisa masuk ke dalam. Kan ada yang bilang baris ketiga hanya untuk anak tiri. Anak tiri yang anak-anak gitu. Tapi enggak, anak tiri yang udah dewasa juga bisa masuk. Enggak harus anak tiri sih sebenarnya. Intinya orang dewasa bisa masuk ke baris ketiga ini. Headroom juga masih gede, kaki masih luas. Ini kalau gua buka nih. Nah, ini yang tegak nih tadi nih. Ini gua gini. Ini lega juga coy di belakang coy. Jadi buat keluarga benar-benar bisa masuk dan nyaman gitu. Enggak cuman sampai tahap masuk doang, tapi harus dapat kenyamanannya juga. Selain keselamatannya tadi udah paripurna banget, udah lengkap, kenyamanannya juga oke. Jadi buat mobil keluarga, ini salah satu yang proper. Walaupun lu bilang tadi aneh dan lain-lain, tapi karena mungkin lu belum test drive ya. Belum. Cobain makanya. Nanti calling ayah aja, minta test drive dan lu cobain sendiri. Masuk akal nggak apa yang gue omongin? Oke? Kalau masih ada aja yang bilang, kok dibeli sih gitu. Mungkin karena lu belum tahu aja ya men. Yoi. Makanya cobain dulu biar tahu, karena memang kelebihannya banyak banget. Yang mau beli langsung kontak ayah aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk kalau merek silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.